Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang relative layout. Nah, relative layout merupakan sebuah layout di mana posisi dari sebuah komponen dapat diatur terhadap komponen lainnya. Nah, jadi di relative layout ini, item yang ada di dalamnya kita atur sesuai dengan keinginan kita atau seperlunya. Jadi tidak memandang itu secara linear ataupun secara vertikal maupun horizontal. Jadi kita bisa mengatur posisinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Oke, langsung saja kita akan membuat contohnya seperti berikut ini. Pertama, kita ganti dulu jadi relative layout. Nah, kemudian tambahkan gambar ke image. Nah, sebelum ini teman-teman harus menyiapkan gambarnya dulu. Nah, gambarnya seperti ini. Kita akan membuat profil tentang orangutan. Oke. Nah, kita kopikan gambar ini, kemudian kopikan di drawable-nya. Klik kanan, kemudian show in explore. Nah, pilih yang drawable, kemudian ini copy paste di sini, replace saja. Oke, maka nanti akan muncul otan.jpg di sini. Oke, untuk tingginya atau width-nya, lebarnya kita set 200 dp untuk lebarnya. Kemudian untuk tingginya 160 dp. Kemudian cari src gambarnya, kita pilih yang drawable otan. Nah, maka akan muncul otan. Kemudian kita tutup, hapus dulu paddingnya. Nah, ini kan ada jarak nih antara gambar dengan tepian image view-nya. Kita bisa potong gambarnya ke tengah-tengah dengan cara scale, type. Nah, di sini ada pilihan ada center crop. Kita pilih saja. Kalau center crop, dia akan mengcrop tengah-tengahnya sesuai dengan ukuran image view-nya. Tapi kalau center, dia akan memotong tengah saja, tidak menyesuaikan ukuran ininya, tepiannya. Tapi saja center crop. Nah, oke. Kemudian kita akan buat ini, orangutan garis sama nama ilmiahnya atau nama latinnya. Kita buat dulu text view. Ininya kita pilih web content saja. Kemudian teksnya orangutan. Kemudian text size-nya kita kasih 24 dp. Nah, untuk teks disarankan memakai SP. Meskipun memakai DP juga bisa. Cuma nanti dia akan ada alert kalau ini disarankan untuk SP. Oke, pakai SP. Nah, maka dia akan letaknya di sini. Karena ini relative layout, dia harus atau kita bisa mengcustom letak ini di mana saja. Oke, terus misalkan kasih teksnya, kita kasih stylenya bold untuk menebalkan. Oke, kita tutup. Nah, gimana caranya biar dia posisinya seperti ini, ada di samping gambar? Caranya
Yang pertama ini dikasih ID, yang gambarnya ID, misalkan ID foto. Oke, nah ini kasih ID OTAN misalkan. Nah, kemudian cara biar bisa di belakang atau di samping fotonya, kita kasih to and off. Nah, layout to and off ini atau to right off, kita pilih. Kalau misalkan teman-teman Android Studio-nya masih belum update, biasanya to right off. Tapi kalau sudah update bisa pakai to and off untuk di akhir dari ID-nya. Nah, ini maksudnya layout ini, text view OTAN ini ditaruh di belakangnya atau di samping. Akhirnya yang ID-nya itu kita pilih yang mana? Kita pilih foto. Nah, maka dia akan ke samping sini. Oke, kasih text color-nya, kita kasih black. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garisnya. View. Nah, garis ini kita bisa lebarnya itu match parent. Kemudian height-nya atau tingginya misalkan 2 dp. Nah, background-nya kita kasih black aja. Sama seperti yang tadi, kita kasih sini ID-nya garis. ID garis. Kemudian kasih di belakangnya to and off. Taruh di belakangnya yang ID-nya foto. Nah, ini sudah ada di sini, cuman nggak kelihatan. Nah, biar ada di bawahnya tulisan OTAN ini, orang OTAN ini, maka kita kasih to below. Nah, kasih layout below. Below ini kan di bawahnya. Kita mau menaruh di bawahnya siapa? Di bawahnya yang ID-nya OTAN. Nah, maka akan muncul garisnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita kasih yang nama latinnya text view. Kasih aja web content. Ini web content tingginya. Kemudian teksnya itu Pongo Pygmaeus. Nah, oke. Kemudian kasih ID lagi. ID nama Latin. Nah, terus di belakang to and off. Nah, ID foto. Nah, kemudian kita kasih below, layout below, di bawahnya garis. Nah, jadi seperti ini sudah muncul. Kemudian kasih text size-nya, kita kasih 18 dp, 18 sp. Nah, biasanya kan kalau si nama Latin kan miring, kita kasih miring. Text style-nya italic. Nah, maka dia akan miring. Oke. Nah, kemudian gimana caranya biar tulisannya ini agak agak berjarak dengan fotonya. Nah, dikasih di fotonya, kasih margin, atau margin ini jarak. Jadi apa yang mau dijarak misalkan. Nah, kalau misalkan Android Studio-nya masih yang versi lama, dia margin right.
misalkan 12 dp. Nah, tapi kalau misalkan Android Studio-nya sudah yang versi baru, nah, maka dia akan muncul alert yaitu margin, pakainya margin N. Oke, kita ganti saja pakai margin N. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita akan buat yang ini, deskripsinya ke bawahnya. Nah, oke, agar cepat kita bisa bikin yang ininya dibungkus dengan linear layout. Yang pertama itu secara vertikal, kemudian di dalamnya ada lagi linear layout secara horizontalnya. Jadi misalkan di sini kasih linear layout, ini secara match parent, ini wrap content. Nah, orientasi yang pertama untuk membungkus semuanya secara vertikal. Oke, nah ini juga dikasih below, taruh di belakangnya atau di bawahnya yang ID-nya foto. Nah, jadi dia akan muncul di sini. Oke, kemudian kita kasih linear layout lagi, bungkus. Ini match parent, tingginya wrap content. Nah, yang kedua orientasinya itu secara horizontal. Jadi untuk tulisan yang ini asal terus Kalimantan Barat, kita bisa kasih horizontal. Oke, kurung tutup lagi. Nah, baru di sini kita kasih text view. Nah, lebarnya berapa kita bisa custom misalkan. Oke, kita wrap content dulu. Ininya tingginya wrap content lagi. Teksnya asal. Terus text size-nya kita kasih 18 aja, 18 sp. Text color-nya kita kasih black. Oke. Kemudian bagian teks yang ininya Kalimantan Baratnya, ini secara horizontal maka dia otomatis akan di sampingnya. Nah, kemudian secara wrap content, oke, teksnya, text colornya itu black, kemudian text size-nya 18 sp, kemudian teksnya .2 Kalimantan Barat. Nah, akan muncul seperti ini. Tutup saja. Nah, karena ini kan terlalu mepet, jadi kita bisa custom width-nya. Misalkan 100 dp. Nah, maka dia akan terjarak 100 dp seperti ini. Nah, akan ada jaraknya. Kemudian lakukan hal yang sama, jadi bisa untuk yang habitat, kemudian deskripsi. Oke, karena sebenarnya sama, kita copy paste aja bagian yang kedua, linear layout yang kedua ini. Kita blok, terus Ctrl D biar cepat. Kemudian satu lagi Ctrl D. Sebenarnya Ctrl C terus Ctrl V juga bisa, cuman di sini di Android Studio disediakan pilihan pakai Ctrl D biar langsung tercopy dari yang tadi di blok. Oke, yang asal ini kita ganti habitat. Kemudian ininya Kalimantan Barat yang ini kita ganti apa tadi, hutan tropis dan hutan subtropis. Oke, hutan
subtropis. Oke. Kemudian yang ini yang ketiga, deskripsi. Nah, yang ini kita ganti deskripsinya. Saya sudah mempersiapkannya. Oke. Ctrl C. Kemudian ganti yang ini, Ctrl V. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ini kan di sampingnya ada jarak-jaraknya. Kita kasih jarak dari parentnya. Kita kasih padding. Padding ini akan memberi jarak antara batas parent sama item di dalamnya. Misalkan kita kasih padding 16 dp. Nah, dia akan terjarak dengan item yang ada di dalamnya. Nah, ini juga kita kasih jarak dengan yang atasnya, yang linear layout ini. Nah, ini kita jarak kasih margin yang ke atas, berarti margin top. Misalkan kita kasih 12 dp. Nah, dia akan termargin. Kemudian yang ini juga nih, item ke bawahnya, setiap linear layout misalkan kita kasih margin bottom. Untuk margin yang bawahnya misalkan 8 dp. Oke, kita copy paste, kemudian kasih sini margin. Nah, maka akan termargin seperti ini. Mana? Oke. Sepertinya udah sama. Jadi seperti itu, teman-teman. Oh ya, tips satu lagi. Untuk teks tulisan seperti ini, dia akan ada alert atau pemberitahuan bahwa ini teks keras, atau sebenarnya kita bisa menyimpan orangutan ini ke dalam sebuah variabel teks. Nah, caranya gimana? Bisa klik ini, kemudian extract resource. Nah, resource name-nya misalkan nama. Sebenarnya bisa apa aja resource name-nya, misalkan nama. Kemudian resource value-nya atau isi teksnya nanti. Ini kan resource name itu nama variabelnya, kemudian resource value itu nama, bukan nama tapi teks isinya nanti apa. Nanti akan disimpan di sini, main src, main kemudian res dengan file name-nya string.xml. Klik OK aja. Nah, maka dia akan ganti jadi string name. Kita bisa cek penempatannya bisa dengan klik Ctrl, kemudian tekan Ctrl, kemudian klik ini string name-nya. Nah, dia akan tersimpan di string ini, di file string.xml, variabel namanya nama, kemudian isinya itu orangutan. Kalau di sini ada di values, nah kemudian string ini. Kemudian lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Kasih ini, kemudian bisa langsung OK aja. Nah, bisa dengan cara tekan alt, kemudian enter, kemudian extract resource, enter, kemudian klik OK. Jadi bisa dengan cara klik ini ataupun dengan tempatkan di barisnya, kemudian klik tekan alt, enter, extract resource, enter lagi. Nah, maka akan tersimpan di variabel sini string tuh. Ada nama ininya, nama Latin, kemudian asal, ada Kalimantan. Oke. Nah, sepertinya itu yang dapat saya bagikan pada teman-teman. Tonton terus video selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.